itu ada yang putus lah di sini lah. Tanpa sadar ya. Ya itu makanya katanya kakak, saudara, teman, pacar, karir, habis dalam 1 detik itu kan. Kan memang terjadinya seperti itu kita ini kan. Begitu ditangkap kan selesai semua kan. Di depan saya banyak yang disiksa, yang apa namanya, yang tangannya itu suruh nulis, terus nanti kertasnya simpen di tangan, dibakar, atau ibu jari kakinya di kaki meja itu diinjat-injat. Ada orang yang di tempat yang salah, waktu yang salah, dilabelkan dengan komunis dan lain sebagainya ya. Jadi ada satu kekerasan massal besar terjadi setelah peristiwa yang terjadi di Jakarta. Rupanya 68 itu ada pergerakan dari Ekstapol. Nah itu jadi membuat saya juga menjadi sorotan. Pak Suryo ditanya, siapa itu Nani? Tebenang mah, tebenang di kupaleweng, tebenang di popokeun, di popokeun. Urang silih kekel poleng, urang silih kekel poleng, urang silih bang balerkeun. Itu sebenarnya lagu kesayangan Bung Karno. Sebenarnya Eyang ini mulai nyanyi itu tidak sengaja. Karena diperintah oleh bupati, ya nyanyi. Karena kebetulan orang tua itu tokoh klasik Cianjuran, jadi yang mendidik Eyang itu bilangnya apa? Kamu tidak boleh jadi manusia tidak profesional. Dan kebetulan Eyang juga udah mulai ke istana. Nah, istana juga tadinya nggak tahu kalau Eyang bisa nyanyi. Nah, tiba-tiba saja waktu itu yang hadir bukan Bung Karno, tapi Pak Juanda. Ya udah, jadi langsung semua teriak, Nani bisa nyanyi tuh. Ya udah kau nyanyi deh, kata Pak Juanda. Nah, mau Nani ya, iya Pak gitu. Nah, cara Eyang duduk, Pak Juanda lihat, dari kau duduk kau bisa nari juga, bisa. Ya udah ya nari nyanyi. Udah permulaan dari itulah. Ya Bung Karno hadir ya juga nyanyi nari itu. Jadi ya ke istana juga ya, kerja juga di Dinas Kebudayaan Cianjur. Ya. Nah tiba-tiba tahun 65 itu, kalau dulu ya Harkitnas itu 25 itu dirayakannya gede-gedean. Jadi ada seperti dewan yang terdiri dari Nasakom. Nah, mana yang sedang pegang, dia yang seluruh acara tuh dia pegang. Nah, waktu itu yang pegang PKI. Jadi acara Harkitnas ini dipegangnya oleh Lekra. Nah, jadi mereka bilang sama Eyang, Nani nanti kita Juni ulang tahun nyanyi dong sama nari. Ya udah loh, saya juga kebudayaan ya, saya juga memang seniman. Ya udah nyanyi nari. Oh waktu itu nggak tahu apa-apa, nggak dengar apa-apa. Kalau dengar sih masa goblok ya. Udah nyanyi nari juga di gedung pertemuan pertemuan umum yang hadir seluruh pejabat itu muspidanya ya hadir. Tiba-tiba ya terjadi G30S itu juga lucunya. Tiba-tiba itu suatu Oktober itu ada kakak ipar lain yang nginep, datang ribut. Dengerin radio katanya, ribut katanya Dewan Jenderal gitu. Setelah iya ya, terus
dalam otak kita cuma satu, Bung Karno ada di mana? Sampai sore kan terus aja itu, capek udah. Sore ternyata ganti, lain lagi kan, katanya udah ada itu adalah sebuah pemberontakan segala macam. Jadi memang nggak tahu apa-apa peristiwa itu ya, benar-benar hanya dengar dari radio. Akhirnya kakak bilang, udah deh kita ke Cianjur deh, unjuk muka sama ayah ya, takut ayah juga panik kok ada apa ini gitu ya. Udah pulang ke Cianjur. Nah terus kakak tuh mengeluh, Pak katanya cari rumah pinggir jalan dong, ini dijual aja rumah, memang di dalam rumahnya. Kalau tiap punya mobil mesti titipin orang gitu kan, nggak enak. Udah, akhirnya pulang, kita keliling, ya udah coba cari sendiri gitu. Keliling hanya nyari-nyari itu aja, udah pulang. Besoknya rumah diserbu tentara. Katanya bahwa saya itu keliling ngasih tahu bahwa G30S gagal. Nah, berapa hari kemudian heboh bahwa saya itu digundulin katanya di Jakarta. Karena saya itu nari nyanyi di lubang buaya, disilet-silet, nyelet-nyelet, nendang. Didatangin lagi CPM. Ternyata di rumah itu pencukil mata banyak, senjata banyak. Saya itu udah nggak tahu deh dari mana itu semua itu ya, benar-benar deh di luar ini ya. Nah, dengan gitu saya kan marah ya. Saya harus pulang ke Cianjur, harus jelasin, nggak bisa itu dibiarin. Nah, kakak itu kan imigrasi, terus bosnya bilang, enggak, kau bukan saatnya bicara jujur sekarang ini, nggak ada jantan-jantanan, kau lebih baik diam aja di Jakarta. Udah, mulai deh kerja, langsung jadi sekretarisnya Pak Atmoko gitu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba tahun 66 awal kakak itu pada ke Cianjur, pulang dari Bandung nikahin adeknya, disergap CPM kakak. Dan kemudian diancam kalau saya nggak pulang ayah dijadikan sandera. Ya udah, kalau udah begitu mau nggak mau saya lapor Daud ke kantor. Bos saya Pak Atmoko bilang, kenapa nggak bilang dari dulu? Ya saya pikir nggak akan seperti ini. Ya udah, kau lapor ke Kodam. Lapor ke Kodam. Terus Kodam bilang, udah saya dikirimin surat dari Kodam. Dan saya baca sendiri suratnya, isinya bukan ngebelain. Dari Kodam itu, ke Cianjur itu, minta bukti bahwa saya terlibat. Karena toh Kodam juga bisa nangkep, ya kan? Kalau terlibat, toh Nani ini kan kerjanya di bawah militer. Sama aja kan, tinggal nangkep kan, nggak dibalas. Nah karena nggak dibalas begitu, Kodam bilang, wah bahaya, berarti kok nggak boleh pulang ke Cianjur. Berarti mereka bercanda, bahaya, kau masih muda. Jadi malah dikurung di Jakarta, nggak boleh ke Cianjur. Udah tenang-tenang aja di Jakarta. Tahu-tahu rupanya Pak Atmoko ini juga dituduh orangnya Bung Karno. Ditangkap. Nah tapi untungnya sebelum Pak Atmoko ditangkap, rupanya Pak Atmoko udah merasa dia bakal ditangkap. Saya diserahkan ke Pak Suryo. Waktu itu ada 2 jenderal yang butuh sekretaris, Pak Suryo dan Pak Utarman. Tapi Pak Utarman itu polisi. Pak Atmoko bilang, saya lebih merasa aman kau dengan Pak Suryo. Kalau Pak Utarman polisi, takut nggak mampu melindungi kau. Ya udah, jadi sekretaris Pak Suryo. Masih November tiba-tiba Pak Atmoko, Letkol Atmoko datang ke rumah ajudannya, minta Eyang kerja di Takari. Takari itu sebuah perusahaan yang dikelola oleh, jadi itu punya Sumbolam sebenarnya ya, perusahaan email. Yang mengelola itu Kodam 5 Jaya, Kodam 6 Siliwangi, dulu kan masih begitu kan ya, Veteran, dan Kejaksaan Agung yang mengelola. Saya kaget kan diminta kerja di situ tuh. Saya pikir kok itu orang kok lihat saya di mana, kok tiba-tiba saya gitu ya. Saya kan tambah takut, nggak mau.
Seminggu kemudian datang lagi dengan bawa amplop surat isinya uang 50.000. Meminta tetap untuk kerja, kalau nggak betah boleh keluar, toh nggak kontrak. Nah kan bingung ya, tentara seperti itu. Kalau ditolak lagi kan takut salah ya kakak. Udah saya dalam kasus ya, direhebohin di situ di Cianjur, terus akhirnya kakak bilang udahlah kerja aja deh. Ini di kantor, di Takari, di PT Takari, berarti umur 26 ya, atau 25. Tahu-tahu mahasiswa dari BKSN, Badan Kesenian Sunda Mahasiswa, ke Cianjur, minta guru untuk Cianjuran. Terus saya yang bilang, ngapain kamu jauh-jauh datang ke Cianjuran, di Jakarta juga ada Cenani. Akhirnya jadi saya mulai aktif lagi. Dan murid saya, istri-istrinya jenderal polisi, itu Jenderal Jelman, Jenderal itu apa, Awaludin Jamin. Tiba-tiba 68, saya baru kemudian tahu ya sesudah dalam penjara, rupanya 68 itu ada pergerakan dari Ekstapol. Nah itu jadi membuat saya juga menjadi sorotan. Pak Suryo ditanya, siapa itu Nani? Nah Pak Suryo tanya sama saya, Nani, Bapak ada yang nanya siapa kau? Terus akhirnya saya cerita, Pak Suryo bilang, ya udah gampang, kau minta itu aja ke Koramil bebas G30S. Datang ke Koramil dikasih bebas G30S. Udah. Nah lebaran, baru pulang ke Cianjur, lebaran ke ayah, terus ayah bilang, ada sepupu yang baru datang dari Sumatera. Padahal saya udah dipesenin jangan kemana-mana. Tapi namanya ayah ngajak ya, masa saya nolak ya, ketemu keluarga. Rupanya waktu itu ada yang ngincer, malamnya ditangkap. Iya, setelah apa yang terjadi di Jakarta ya, tanggal 30 September, ada banyak peristiwa besar terjadi di berbagai tempat di Indonesia ya. Yang pertama-tama di Jawa, di pedesaan, yang akan terkenal sebagai pembantaian anti komunis. Dan kalaupun dibilang siapa saja korbannya, memang diidentifikasi sebagai komunis atau pendukung PKI. Tapi juga sebenarnya ada orang yang di tempat yang salah, waktu yang salah, dilabelkan dengan komunis dan lain sebagainya ya. Jadi ada satu kekerasan massal besar terjadi setelah peristiwa yang terjadi di Jakarta, dan menyusul setelah itu juga ada penangkapan ya terhadap orang-orang yang dianggap komunis atau punya hubungan dengan PKI saat itu. Jadi ringkasnya emang terjadi perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya secara politik. Ada perubahan total itu. Terus waktu saya nanya, surat dari Kodam mana? Kenapa dulu nggak dibalas? Jawabannya, karena dulu itu tahun 66 itu istrinya Dandim itu anak istana juga, anak buah Susnani. Jadi Dandim nggak berani. Loh, kok ada urusannya apa? Saya bilang, kalau memang urusan dinas kan bales aja ya kan, gimana gitu. Udah, di Cianjur saya kurang lebih sebulan. Terus dari Cianjur dibawa ke CPM Bogor, katanya untuk dipulangin, untuk pulang. Nah, udah, saya didampingi ayah. Sesudah tidak ada penyiksaan untuk saya, walaupun di depan saya banyak yang disiksa, yang yang tangannya itu suruh nulis, terus nanti kertasnya simpen di tangan, dibakar, atau ibu jari kakinya di kaki meja itu diinjat-injat. Waktu mau dibawa ke Bogor, jaksanya bilang, Susnani mendingan sama ibu. Karena kalau sama ayah, mereka bisa maksa. Gitu. Ya udah sama ibu. Tapi ya itu jaksanya sempat bicara, saya malu dan menyesal. Kenapa terlalu bangga menangkap Susnani?
Sehingga udah langsung lapor ke pusat dan ini menyebabkan nasib Susnani udah selesai. Kalau saya belum lapor, kami bisa bebasin dari sini kan. Memang tidak ada bukti apa-apa. Buktinya hanya nyanyi itu aja gitu. Dan tidak ada tulisan anggota kayak apa kayak nggak ada pokoknya tertulis tuh. Hanya bukti orang yang bilang iya benar dia nyanyi dengan saya, itu aja. Udah. Nah di Bogor, di CPM Bogor, itulah ya. Kami ini sama ibu dapat kamar yang hanya ranjang besi, tanpa tikar, tanpa apapun juga. Beruntung ibu itu bawa kain. Jadi ini selembar kain. Malam-malam saya kan namanya tidur ya, kena besi. Ibu langsung nangis, dia langkul kepala saya ke pangkuannya. Ibu bilang, kalau saya tahu kau akan dibeginikan oleh orang, saya nggak mau melahirkan kau. Terus saya bilang, ibu, yang sakit itu bukan ini. Andai kata saya PKI aja, saya nggak sakit hati. Risiko dari sebuah langkah. Tapi saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa. Apa yang terjadi juga nggak tahu. Dan yang paling melukai saya ya, makanya saya selalu bilang, misalnya dendam nggak? Saya nggak dendam, tapi terluka. Karena kayak ayah saya bisa teriak tepuk dada, saya ditangkap dada. Ya kan? Kalau saya ditangkap siapa? Nah saya berontak sama siapa? Wong saya diberontak sama Soekarno, wong saya bolak-balik ke istana, wong saya penyanyi kesayangan Bung Karno. Bagaimana bisa berontak? Dari situ dibawa ke CPM Guntur. Di CPM Guntur udah disiapkan 3 orang overste, 1 mayor. Yang ingat 1 overste namanya Supomo dan mayornya Mayor Sarjono. Langsung dibikin sketsa PKI, CC PKI, CDB segala macam. Nah saya kan mana ngerti ya. CC yang nanti lah komite sentral semuanya tahu. Kalau CDB sampai C apalah, C apa, udah tahu dong. Jangan pura-pura katanya. Kemudian terserah mau dia bilang pura-pura. Nah terus tiba-tiba saya dibawa 2 orang ke rumah tempat saya kos. Saya kos di Jalan Purwakarta nomor 2. Nah di situ diaduk-aduk ya tuh album saya, diary saya dari 65 sampai 68 diambil. Sama karangan-karangan saya. Pokoknya karangan saya yang ada urusan dengan tentara itu yang diambil. Karena dianggap saya itu ujungnya invisible PKI yang menyelinap ke tentara. Saya dibilang dapat surat dan dapat uang muka 50.000 aja nggak ada yang percaya, nggak mungkin. Ya udah begitu pulang saya lihat ibu udah lagi rapi-rapi baju. Ibu kenapa rapi-rapi baju? Kata mayor, Nani harus di sini sendirian. Ibu harus pulang. Langsung saya turun ke Uben nangis. Saya bilang enggak, saya akan bunuh diri. Kalau di Bogor juga gitu sama, dipisah, harus dipaksa pisah. Saya bilang enggak, saya bunuh diri kalau saya dipisah dari ibu. Terus mereka bilangannya apa? Susnani bukan kami yang pisahin, tapi perbuatan Susnani. Dalam hati perbuatan apa ya saya? Nah kita tidur itu di ruang piket. Itu ranjang berjajar tapi tetap aja kita satu ranjang dempet-dempetan sama ibu karena takut dipisahkan. Nah itu juga begitu saya muncul ibu tuh langsung nangis sampai peluk. Nah ini nggak ada apa-apain gitu. Sekarang saya mau tanya, kalau saya mau berbuat jahat sama Susnani, bisa nggak ada ibu? Bisa. Nah, kan mendingan ibu pulang. Di rumah kan ibu terurus daripada di sini, kasihan. Makan nggak terurus, semuanya nggak terurus. Saya pikir iya juga ya. Udah. Besoknya Selasa pagi. Tapi waktu Sarjono itu udah bilang bahwa saya akan dimasukkan ke penjara Bukit Duri. Terus saya bilang berapa lama? Ya paling juga setahun kok Susnani. Gitu. Ya. Besoknya tahu-tahu saya dikasih tahu pindah kamar. Udah akhirnya besoknya
dibawa pakai mobil tahanan ke Salemba dulu. Nah, ibu kan ikut sampai di Salemba. Yang terima itu Sani Gonjo, kepala komandan pusat ya. Nanya, ini ibu siapa? Ibu saya. Untuk apa ada di sini? Mengikuti saya sampai sekarang udah selesai, keluar. Udah, ibu suruh keluar ya. Nah ini yang ibu sakit hati sesudah sekian tahun kemudian baru tahu bahwa ibu itu karena nggak tahu, ibu kan nggak tahu jalan. Tahu nggak? Ibu saya itu umur 12 tahun udah dinikahin. Bayangin nggak? Ngerti apa soal politik segala macam. Tiba-tiba kejadian seperti gini. Jadi ibu itu karena panik, ketakutan, nggak tahu jalan, duduk aja di itu. Di depan di teras penjara Salemba. Katanya tiba-tiba Sani Gonjo keluar, lihat ibu, langsung teriak, ibu ngapain masih ada di sini? Itu Nani digertak macan, mendingan digertak macan daripada. Nah, untungnya itu orang-orang yang tadi nganterin kita itu masih ada. Langsung ibu dirangkul, dianterin mereka pulang. Aduh, itu saya sakit hati saya dengar itu. Kita hormat-hormat kayak apa ibu, kok dikurang ngajiin kayak gitu kan, bukan main deh. Dah, akhirnya benar ibu dibawa ke Salemba. Nah yang ajaib, ibu itu dibilang pacarnya Aidit. Waktu itu, maaf udah menikah atau belum ya? Baru-baru nikah, belum takut hubungan aja dengan laki-laki. Jadi ini Orang kan yang dihebohin dari tahun 5 peristiwa itu, tali tanjang segala macam gitu, digundulin segala macam, baru-baru hubungan sama laki-laki. Nah, kalau dia tahu siapa saya? Ya, dalam imajinasi kan akhirnya muncul semacam, itu kan demonisasi. Ya, demonisasi dari satu profil. Kalau sekarang orang mungkin apa cancel culture atau apa yang udah ada, didemonisasikan bahwa seseorang melakukan tindakan keji, apalagi dengan mengangkat perempuan ya, Gerwani ya. Jadi perempuan dianggap sebagai satu evil yang paling besar dengan mereka melakukan orgi dan menyiksa para jenderal ya di dalam cerita narasi. Dalam penelitian tidak terjadi sesungguhnya hal seperti itu. Tapi cerita itu kan digaungkan ya setelah 4 Oktober ya. Itu digaungkan dan Soekarno sendiri merasa jijik ya waktu itu sebagai presiden ya, dia bilang betapa rendahnya peradaban politik bangsaku gitu loh dengan isu seperti itu dimunculkan di ruang publik. Jadi emang rendah dia dibuat peradaban kita itu hancur ya melalui cara-cara politik seperti itu. Pertama kekerasan, kedua demonisasi dengan yang kita bisa nggak terbayangkan gitu loh, tidak terdapat dibayangkan oleh kita ya sebagai masyarakat beradab, tapi itu dihidupkan. Sempat, ya itu, yang belum lama masuk penjara, kan kita kalau pagi buang sampah, si susternya itu, orang dari Angkatan Udara ya susternya. Sus Nani, ada ibu, ada bapak di luar, kata. Yuk ikut buang sampah, yuk. Ikut buang sampah. Kan buang sampahnya pakai karung, dipegangin gini berdua. Ayah ibu kan nggak ngerti, nyamperin, jangan dekat, teriak-teriak, jangan dekat. Aduh, begitu selesai buang sampah, dibuang karung, langsung lari, langsung peluk aja nangis di bantal di kamar. Habis sakit hati masa sama bapak ibu aja. Bayangin gimana sih rasanya sakit hati. Sama bapak ibu kita nggak bisa apa-apa. Jadi hanya ya ibu ayah nyamperin kangen ya, kita marah jangan dekat, jangan dekat. Saya kan bayangin Susnan itu orangnya tinggi gede, katanya. Masuk dalam penjara, oh ini yang namanya penjara. Ya begitulah kehidupan. Ayah sempat muntah darah, ibu stroke separuh. Waktu heboh pembuangan, dan katanya nama Eyang itu selalu nomor 1. Tapi setiap saat pembuangannya ada nyoret, ya nggak tahu itu. Ternyata tradisi penjara Bukit Duri itu semua orang baru itu harus masuk kamar mertuanya Aidit.
karena terkenal orangnya galak. Ternyata kalau ke Eyang itu boro-boro galak, baik banget. Itu keajaiban loh. Begitu saya masuk ke dalam penjara itu, rasanya seluruh ketakutan itu hilang. Luluh. Dan sesudah 2 tahun baru tahu, ada seorang ibu yang nanya, Bugi namanya. Nan, jangan marah ya, Bugi mau tanya. Tanya apa, Bugi? Kau diapain? Apanya yang diapain? Gitu. Enggak, rata-rata maaf ditelanjangin gitu-gitu kan. Enggak tuh. Bener sumpah. Oh ya udah. Jadi rupanya memang saya selamat dari itu. Karena tidak ada satupun yang tidak ditelanjangin, pasti ditelanjangin. Dan itulah 19 November tahun 75 dari kalau dalam penjaranya kan dari 29 Januari 69 sampai 19 November tahun 75. Kemudian tahanan rumah. Tiap Rabu wajib lapor. Nah, tahun 5 April tahun 76 saya disumpah. Dinyatakan bebas penuh. Ya, harus ada pasti reparasi kalau dalam hukum hak asasi manusia ya. Jadi pemulihan hak itu satu, kedua ganti rugi bahwa mereka telah ditahan misalnya selama 10 tahun tanpa hak yang tanpa pengetahuan apapun juga tentang status hukum mereka, dan itu harus ganti rugi. Pemerintah Belanda kemarin kan membayar berapa juta euro kepada korban-korban yang tahun 45 ya di Indonesia ya. Negara kita aja yang belum pernah melakukan itu untuk rakyatnya sendiri ya. Setelah bebas penuh itu sama teman-teman satu. Nah itu kemudian tertutup. Oh, nggak boleh kontakan. Memang Eyang yang menutup diri. Soalnya Ibu Kartina Kurdi itu Sekjen Gerwani, waktu pas Eyang pamit mau pulang, itu pesannya, Nani, pulanglah ke keluargamu. Lupakan kami. Jangan pernah ketemu kami. Doakan kami. Itu. Tahun 2019, Pak Herlambang itu Dr. Herlambang sekarang tadinya di UNER ya, sekarang di UGM. Datang ke sini biasa kan hobinya bongkar berkas sama Ken. Nah, Ken itu anak ekstapol juga. Teriak si Ken. Ternyata surat pembebasan ibu tidak sama dengan orang lain. Kalau orang lain kan karena rame-rame keputusannya kembali ke masyarakat. Kalau ibu bebas penuh. Dengan dasar itulah kami PK. Tetap 2019 keputusan tidak boleh. Nah, 2022 dengan mendengarkan nasihat juga dari Komnas HAM, ke Ombudsman. Tapi karena sudah ada Perpres Presiden, itulah. Jadi akan diselesaikan dengan itu. Nah, tahun 2000 kebetulan Shalomita nikah, Mas Repto, yap, Mbak Nani kan masih wajib lapor, gila kata. Terus kalau ke LBH, ya benar ke LBH deh, ke LBH. Nah, kemudian didampingi Mas Tobas sama Pak Sumami Harja ke kecamatan menanyakan kenapa saya wajib lapor. Ternyata tidak ada dasar hukumnya, hanya pembinaan. Karena jengkel tahun 2000 Pak Suma bikin surat ke Wali Kota Jakarta Utara menyatakan saya domisili itu LBH. Silahkan kalau panggil ke LBH. Karena kan ancamannya kalau kita nggak wajib lapor kan akan dapat tindakan. Sangat kejam ya di luar, makanya ada peradaban yang mundur. Jadi sangat tidak beradab ya. Jadi bukan hanya kejam dalam artian personal, tapi dia menghancurkan satu peradaban politik, civic culture di dalam suatu negara ya. Dan kita mencoba untuk memperbaikinya ya, baru beberapa
dekade ini ya, setelah reformasi. Dan hanya satu presiden yang bisa bilang minta maaf, Gus Dur ya, karena beliau ya yang paling tahu gitu loh tentang prinsip dari hak asasi manusia kan. Beliau minta maaf, tapi juga tindakan beliau yang membuat diberhentikan sebagai presiden ya. Jadi yang lain belajar dari kasus Gus Dur, nggak mau gitu, walaupun mereka tahu bahwa ini salah, tapi nggak ada pemimpin kita yang mencoba ini. Jokowi terakhir kemarin dengan hal yang dengan sangat lunak ya, menyesalkan, remorse terhadap apa yang pernah terjadi. Ya udah, saya nggak wajib lapor lagi. Nah, kemudian tahulah bahwa kami ini tidak dapat KTP seumur hidup. Saya ini tidak dapat KTP seumur hidup tahun 2003. Majulah. Mas Tobas bongkar, ternyata orang yang dianggap terlibat atau organisasi terlarang tidak dapat KTP seumur hidup. Makanya waktu itu Pak Irianto bilang, Ibu itu makan buah si malakama. Maju Bapak mati, mundur Ibu mati. Ya dong, kalau saya nggak maju berarti saya ngakui anggota terlarang atau terlibat. Maju saya. Nah lucunya PT UN menganggap hal sepele ya. Jadi kita masukin Maret, April udah sidang. Tapi ternyata kecamatan nggak mau datang, sekali nggak datang, 2 kali datang, diancam. Kalau tidak datang Ibu Nani dimenangin. Datang pengacaranya. Pengacaranya datang, akhirnya saya dimenangin. Mereka banding ke kasasi. Nah tapi rupanya pemerintah juga udah tahu bahwa saya juga pasti menang. Karena udah menang terus ya. 2006, Ibu ingat tuh waktu lagi ke Komnas HAM. Ternyata kita udah dapat KTP seumur hidup. Jadi seluruh rakyat Indonesia, usianya berapapun, sudah dapat KTP seumur hidup. Itu saya bilang sama Mas Mayong, waktu itu Mas Mayong yang direktur LBH. Nggak bisa Mayong, kita maju terus, yang kasasi mereka kok. Harus tuntas dong. Akhirnya 2008 keluar keputusan saya menang. Dengan keputusannya bukan organisasi terlarang, tidak terlibat, dan tidak pernah dinyatakan bersalah karena tidak pernah diadili. Dengan modal itulah bergerak 2011 ke PN. Dengan bukti 52 berkas, saksi dan saksi ahli 8 orang, keputusannya tidak berwenang. Ada luka. Lukanya karena bangsa sendiri yang berbuat. Mungkin kalau Eyang itu sama Belanda, nggak sakit. Ini bangsa sendiri udah gitu nggak nyopet, nggak nyolong, nggak ngapa-ngapain. Masa nyanyi nggak boleh? Psikiater, saya normal nggak sih? Kalau udah kayak mati rasa ya? Iya mati rasa. Mati rasanya ya nggak ngerasa Kangen gitu tuh nggak punya. Dan misalnya nih ada orang yang di depan Eyang itu ada yang nangis gitu tuh nggak merasa apa-apa, nggak punya rasa gitu. Jadi mohon maaf ya, jangan disalahin. Udah seperti itu saya. Setidaknya ya, memang tidak akan ada keadilan yang sempurna karena dia akan cukup kalau ada pengadilan, ada proses hukum. Karena proses hukum itu tidak pernah bisa dilaksanakan, yang ada hanya kayak menyantuni ya, memelihara mereka gitu kan, reparasi ya. Emang belum cukup kalau pernyataan secara hukumnya itu belum lengkap, belum ada ya. Seperti misalnya Jerman waktu melakukan persekusi terhadap Yahudi, kan diadili, ada pengadilan terhadap itu. Kasusnya di Kamboja, kan ada pengadilan, tribunal ya. Ini yang nggak pernah. Jadi semakin seolah-olah semakin hilang dalam sejarah. Maka saya pernah bersama rekan-rekan yang lain membuat deklarasi
tentang sejarah itu, tentang keadilan dalam penulisan sejarah, bahwa kita harus menulis ulang sejarah kita, supaya kita bisa mulai dari 1.0 lah ya. Seperti itu kira-kira. Theater, karena aneh kok ibu meninggal kok orang semuanya heboh, saya mah kok nggak punya rasa apa-apa kan. Itu ada yang putus lah di sini lah. Tanpa sadar ya. Ya itu makanya katanya kakak, saudara, teman, pacar, karir, habis dalam 1 detik itu kan. Kan memang terjadinya seperti itu kita ini kan. Begitu ditangkap kan selesai semua kan. Makanya jaksanya bilang kami berdosa sama Susnani. Saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, sekolah juga pas-pasan. Kalau bukan karena G30S nggak ada di sini. Walaupun saya wanti-wanti pada semua termasuk Anda, kalian harus berjuang, di bawah kalian ada tanggung jawab, peristiwa itu tidak boleh terjadi lagi. Apalagi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena itu sangat menyakitkan. Terlalu banyak korban yang nggak tahu apa-apa. Yang nggak ngerti apa-apa. Dan yang paling sakit itu membunuh perasaan-perasaan kita. Saya tidak mau jadi kayak orang-orang yang mati ya selesai. Saya ingin kayak ayam. Lebih dari ayam. Bayangin nggak ayam? Kotorannya jadi pupuk, bulunya bisa jadi segala macam lukisan segala, dagingnya dimakan, tulangnya juga. Bayangin, kita mati begitu aja, rugi. Urang silih kekel poleng. Urang silih kekel poleng. Urang silih bang balerkeun.